Pak Perdana Menteri Pak Anwar Ibrahim. Apakah dalam surat itu PDIP membuka peluang akan bekerja sama dengan PSI? Ya disampaikan dulu kepada Ibu Ketua Umum, kan kepada yang terhormat Ketua Umum PDI Perjuangan, Bu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, saya sampaikan kepada beliau. Mas, terkait dengan kemarin Pak SBY bertemu dengan Jokowi itu seperti apa? Ya baik-baik saja. Ya. Terkait reshuffle kabinet tadi, ini kan berkaitan juga dengan kasus dugaan korupsi yang ada di Kementan, salah satunya politisi Nasdem. Ini apakah bisa reshuffle ini karena ingin mengganti pemerintah atau seperti apa? Kalau proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, PDI Perjuangan tidak campur tangan. Meskipun ini berkaitan dengan partai lain, tetapi PDI Perjuangan setiap terjadi persoalan hukum dan itu berkaitan dengan elit-elit politik, kami juga melakukan otokritik, kami melihat ke dalam, kami kemudian mengingatkan kembali pada seluruh kader PDI Perjuangan agar hati-hati. Maka ini masuk di dalam rekomendasi Rakernas kemarin, kami membahas secara khusus agar seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan juga belajar tentang masalah tersebut. Namun yang harus kita perhatikan sekarang, sebentar lagi kita akan memasuki masa tanam. Jangan sampai kemudian persoalan terkait dengan pupuk, persoalan terkait dengan benih yang baik, yang berkualitas, sistem pengairan, ini kemudian terabaikan. Nah, karena adanya persoalan hukum tersebut. Maka dari PDI Perjuangan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melihat secara jernih persoalan tersebut. Manakala ditemukan berbagai bukti-bukti material yang sangat kuat, agenda yang sangat penting di dalam mendorong petani untuk memasuki masa tanam ini tidak boleh terganggu. Sehingga jangan sampai persoalan hukum tersebut kemudian melupakan konsentrasi utama pemerintah untuk membantu petani yang sebentar lagi akan memasuki masa tanam. Karena di situ ada subsidi pupuk, harus ada kejelasan terhadap mekanisme distribusi pupuk kepada para petani, kepastian cuaca agar petani aman di dalam mengawali masa tanam. Terkait dengan organisasi TPN, apakah ada informasi lebih lanjut mengenai organisasi? Ya, TPN ini Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden, terus kami lakukan finalisasi. Bahkan Pak Asad Rashid itu mendapatkan dukungan yang sangat luas dari anak-anak muda. Maka Pak Asad Rashid melakukan komunikasi intens dengan para tokoh, menerima masukan terhadap visi misi. Tim visi misi agenda strategis sudah bergerak untuk merumuskan agenda strategis dari Pak Ganjar Pranowo. Tim penggalangan terus bergerak untuk menggalang tokoh. Jadi tim pemenangan nasional ini akan diumumkan secara bertahap karena finalnya itu nanti setelah didaftarkan ke KPU. Bagaimanapun juga kami saat ini terus bekerja mengingat pemilu tinggal sekitar 133 hari lagi, sehingga tim pemenangan nasional terus bekerja, kami bentuk di daerah-daerah. Nanti ketika cawapres ini ditetapkan, maka akan terjadi penyempurnaan, baru didaftarkan di KPU. Tetapi yang sudah ditunjuk langsung bekerja. Pak Andika langsung bekerja, kemudian Tuan Guru Bajang, Pak Gatot Pramono Edi langsung bekerja. Demikian pula sekjen partai. Sosok ketua umum PDIP selanjutnya ini apakah masih tetap berasal dari garis keturunan Bung Karno atau? Ya, kalau arus bawah tadi yang kami tangkap itu menempatkan keluarga Bung Karno sebagai ideolog, Bung Karno sebagai proklamator dan bapak bangsa, sehingga Partai ID itu salah satu strong point-nya itu memang dari Bung Karno, dari Ibu Megawati Soekarno Putri, dari hasil Rakernas kemarin. Kemudian kami mendapatkan masukan-masukan dari daerah bagaimana Ibu Mega ini betul-betul bonded ya dari anak ranting, PAC dan khususnya simpatisan dan anggota partai. Besok tetap ada rapat TPN yang masih HN. Ya, besok akan diadakan rapat. Besok lebih pada strategis dan teknis operasional. Karena setiap minggu kita bergerak, setiap hari, setiap detik kami bergerak. Mas Hasto, kemarin Mas Arsyad di Rakernas menyebut bahwa mencicil untuk diumumkannya itu pekan depannya, ini pekan ini. Apakah nanti di rapat CPN Rabu besok ini salah satunya akan dicicil untuk diumumkan? Ya, satu persatu ada representasi dari wartawan, ada representasi dari pakar, ada representasi dari budayawan, dari generasi milenial, dari Gen Z, bahkan struktur tim kampanye
juga ikut tim pemenangan ikut mewakili segmen pemilih dan juga kondisi geografis kita. Jadi diumumkan secara bertahap dan puncaknya nanti ketika didaftarkan di KPU bersama dengan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Ya target nanti, kan kemarin Rakernas sudah membahas secara internal target pilpres dan juga target pileg. Tapi ini akan dikaji secara dinamis setelah kita tahu konfigurasi politiknya, ada berapa calon dan kemudian partainya mana saja. Nah, kita akan lihat. Yang jelas dalam seluruh proses ini sekarang elektoral dari Pak Ganjar Pranowo ini semakin meningkat karena muncul secara aktif itu Ibu Siti Atikoh, Mas Alam Ganjar Pranowo yang ternyata mendapat respon yang begitu besar dari anak-anak muda untuk Mas Alam dan pergerakan ibu-ibu, kaum perempuan untuk Ibu Siti Atikoh. Mas Hasto, soal putusan MA yang keterwakilan perempuan itu apakah dari PDIP sendiri akan mengajukan fatwa ke MA soal putusan dari MA itu? Sejak awal ketika ada politik afirmasi terhadap perempuan, PDI Perjuangan memberikan dukungan. Tapi juga harus melihat prosesnya, bagaimana kesiapan kaum perempuan, dan PDI Perjuangan berulang kali telah melakukan kaderisasi khusus untuk perempuan. Kami sepenuhnya ikut pada keputusan dari KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu bersama dengan Bawaslu DKPP. Mas Hasto, setelah kemarin Kaisang menjadi ketum PSI, ada kabar juga atau kian santer di tengah masyarakat bahwa Jokowi mungkin saja akan pindah partai ke PSI. Nah, gimana tanggapan PDIP kalau seumpama memang Jokowi setelah tidak menjadi presiden pindah partai atau mungkin membuat partai baru? PDI itu berdiri kokoh pada hal-hal yang objektif, rasional, yang melekat dengan kehendak rakyat. Jadi kami tidak berbicara isu karena bisa muncul jutaan isu setiap hari. Kami berbicara hal-hal yang objektif, rasional, dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, berkaitan dengan kepentingan rakyat. Itu yang dibahas oleh PDI Perjuangan dan menjadi fokus dari seluruh pergerakan kepartian kami. Mas Hasto, penegasan mungkin tadi Mas Hasto menyebutkan bahwa tuntutan nama cawapres ini tidak jauh-jauh dengan apa yang tersiar saat ini. Kan sekarang yang lagi dihebohkan adalah Pak Mahfud dan Bu Kofifa. Tapi penegasan betul bahwa dua nama tersebut mengerucut ke situ? Tersiar saat ini dan secara empiris pada tahun 2019 muncul suatu kejadian yang lain karena kebutuhan konsolidasi politik tiba-tiba muncul nama baru. Ya, maka tunggu waktunya semakin dekat. Strategi injury time, PDI Perjuangan tidak pernah mengenal strategi injury time. Bayangkan sekarang kita sudah berpikir tentang research, kami sudah berpikir tentang kedaulatan pangan, kami sudah menyiapkan seluruh agenda-agenda berapa bendungan yang akan dibuat oleh Pak Ganjar untuk melanjutkan Pak Jokowi, bagaimana penelitian bahan-bahan yang ada di laut untuk makanan.